Ferry. Siap, Pak Haji. Kita bicara produksi. Siap. Dagang bakul ya, karena kalau sepak bola hobi, produksi jersey itu profesi kan. Profesi. Dari kapan Coach Teddy itu dagang jualan jersey? Kalau dari jualan mungkin udah lama ya Pak Haji ya. Kita waktu kerja di PT juga di pabrik dulu hari Minggu kita jualan. Deketin, agak deket ke mic. Dekat mic. Jualan kita belanja di Andir dulu itu karena emang Usia berapa belajar dia? saya jualan di usia 22 lah ada. Berarti jiwa dagangnya ada juga ya? Ya saya belajar, nah di situ berpikir belanja ke Andir dulu kan rame, Andir itu murah barangnya. Di situ ngambil untung sedikit, cuman berpikir kalau pingin untung gede mungkin ya Pak Haji, produksi bikin sendiri gitu, ya. punya label sendiri, itu ada di cita-cita di angan-angan. Jadi mau produksi sendiri. Mau produksi sendiri. Jangan jersey kan berangkat karena jadi bobotoh seneng bola kan? Nah, atau dagang baru jadi bobotoh atau bobotoh terus dagang jersey? sebelum jadi kalau bobotoh itu kita senang bola gitu kan, tapi di luar bobotoh kita udah sempat jualan juga. Maksudnya gini, dagang jersey setelah suka main nonton bola atau senang nonton bola terus dagang jersey, apa dagang jersey dulu baru senang jadi ketua picking? Ya, dulu sering senang nonton Pak Haji. Cuman begitu lihat banyak penonton nih di lapangan, saya timbul sama saudara mungkin dulu. Saya udah bosen nonton, kata saya, bukan bosen. Gimana kalau sambil jualan gitu kan? Ya berarti bisa baca peluang. Bisa baca peluang gitu Pak Haji. Karena ada kerumunan nonton, berarti dagang jersey itu karena jadi bobotoh. Jadi bobotoh. Lihatlah peluang. Gitu. Iya. Jadi kalau untuk jersey mungkin sekarang Pak Haji. Dulu saya jualannya itu t-shirt bobotoh Pak Haji. Sama saudara Ya, gitu. pokoknya dagang di sepak bola lah. Nah, gitu. Saya awalnya jualan di situ pertama mungkin dulu sama paman saya yang ketua picking itu punya distro picking Cimahi. Nah, saya bagian marketing lah, jualan lapangan. Nah, di situ mamang saya semua masuk ke dalam, saya jualan buka stand. Dan ternyata hasilnya begitu banyak, saya sell dulu nggak bilang-bilang. Makin kesini mungkin makin banyak yang dengar bahwa sambil dagang itu menguntungkan, jadi banyak stand-stand merek-merek bermunculan di situ. Di mana itu dulu? Di Jalan Harupat. Tahun berapa itu? Tahun ya 2002-2003 lah. 2003. Berarti saat awal dagang yang lain belum terlalu banyak berdagang? Belum, hanya fokus ke nonton aja Pak. Nah, termasuk pionir dagang kaos bola? Kaos bola iya. Setelah Coach Teddy dagang, baru yang lain pada ikutan banyak yang dagang. Pada saat awal dagang sendirian untungnya lumayan ya? Ambil satu kaos itu ambil untuk berapa? Lumayan Pak Haji. Kalau kita ngejual retail ya, pakai langsung. Pada saat itu modal berapa, jual berapa? Terbuka aja. Dulu waktu kaos itu biaya produksi itu sempat di harga 35 sampai 40 ribu. Iya. Kita bisa ngejual di harga 100 sampai 90. Keren nggak bis? Sehari bisa untung berapa? Kalau di Bisa ngatur 5 juta bisa? lebih Pak Haji. Lebih. Kalau di pertandingan, contohnya Persib kalau main nih di Jakarta, lawannya misalkan Persija ataupun musuh bebuyutan, ataupun tim besar aja, SMS atau Persebaya, ya itu luar kota kan pada datang nih. Iya. Nah di situ berburu merchandise Pak Haji. Nah di situ kenangan. habis banyak yang beli, dan di situ bermunculan dulu itu reseller Pak Haji. Jadi dagang eceran, begitu juga yang ambil untuk jual lagi. Untuk dijual lagi di korwil-korwil daerah tersebut, kayak di Bekasi, Bogor, di mana gitu. Nah di situ dulu saya masih sama mamang Pak Haji, belum punya. Ambil, jadi kerja lagi, kerja sama. Nah, di situ mulai jalan-jalan begitu. Kopi mungkin ya. Sekarang saya beralih ke merek Teddy ini, dialih fungsikan ke jersey Pak Haji. Jadi asalnya dulu ngambil ke orang, produk sendiri. Produk sendiri. Produk sendiri di jersey saya mungkin ada tahun 2019 2018. Itu udah real punya sendiri Pak Haji. Kalau produk sendiri berarti
harus punya agen atau reseller? Ada. Sekarang reseller ada berapa di seluruh Indonesia? Oh, kalau Indonesia belum juga Pak, Belum. tapi alhamdulillah ada dari Karawang, dari Kuningan, Cilacap, yang banyak yang dekat-dekat masih juga. Dekat-dekat. Ya, gitu. Itu mereka custom merek sendiri atau untuk umum biasanya yang mereka pesan? Biasanya kalau si pemesannya itu pingin ada aparel, itu logo saya dicantumkan di situ. Tapi kalau dia punya, biasanya kalau konveksi nih, dia punya label sendiri, dia meminta label dia yang dimasukkan, itu saya bisa masukkan. Jadi kalau yang umum merek sendiri. Merek sendiri apa namanya? Kickball Pak Haji. Kickball. Iya. Agak keren juga. Kickball itu dendang bola Pak Haji. Jadi karena Iya. emang hobinya ini jadi Masing-masing reseller ngasih harga beda tuh sama? Reseller Kerawang atau Cilacap sama? Atau tergantung negosiasi? kalau reseller sama aja Pak Haji. Karena kan untuk keluar kota itu ongkir Pak Haji. Jadi Minimal order berapa lusin, berapa biji? minimal 1 lusin Pak Haji. 12. 12, tapi kalau di bola itu rata-rata pesen di 30 sampai 20. Oke, YouTube ini sarana untuk promosi kickball dari Coach Freddy. Alhamdulillah. Jadi kita Terima kasih. kita open buka-bukaan aja. Siap. Kalau orang pesen selusin itu satu setel ya, celana dengan Baju. itu berapa? Untuk reseller? Kalau untuk reseller, Kan kita nggak saat ini kan nggak menjual eceran nggak mungkin kan? Iya. Nggak mungkin. Berapa minimal selusin? mungkin untuk sekarang bagi yang mau jadi reseller saya gitu kan, untuk satu setelnya itu di harga 100.000. Dewasa, anak gimana? Kalau anak itu sebenarnya dari bahan beda sedikit, paling anak harga 90.000. 90. Satu setel. Jadi buat teman-teman yang mau silahkan ke Kickball Apparel, ada di IG, Facebook juga ada, tinggal kontaknya. Apa itu merek? Kickball Apparel. Apa yang Anda tawarkan, Coach Teddy? Maksudnya dari si kualitas, dari apa? Kelebihan dari merek kickball itu apa? Nyombong dikit sok silakan. Ya kelebihannya mungkin kalau awal-awal kita begitu ada mesin print press gitu kan, kita cenderung lebih banyak konsumen ya, karena Ya. sekarang seiring waktu banyak yang memproduksi juga, paling kita bersaing di harga. Tapi di Kickball Apparel ini kita dengan tintanya juga gitu kan, Kualitas berbeda lah. kualitas original dan tidak ada pengaturan dari segi pengeluaran tinta. Jadi nilai warnanya itu bakal kelihatan, hitamnya itu pekat. Kualitas. Kualitas. Nggak gampang luntur. Ya, dari warna, dari bahan, terus dari jahitan juga. Jahitan. Alhamdulillah kita kepake lah gitu Pak. Biar penonton itu percaya bahwa Coach Teddy itu sudah bikin jersey dan yang beli itu banyak. Coba sebutkan siapa saja yang terjauh atau yang banyak yang pernah pesen ke Coach Teddy merek kickball itu siapa aja? Biar orang tertarik kan. Mungkin yang sekarang baru-baru ini kita Gupta FC ya, karena Gupta FC itu berada di Merauke Pak. Merauke. Merauke. Pesennya Coach Teddy. Pesannya ke saya itu dia sekarang udah nyampe, pertama jersey home, sekarang jersey away sama jersey officialnya. Semua dari Semuanya kickball. dari saya. Terus dari Kalimantan ada Bados FC, itu dari online kebetulan dia tanya-tanya, dalam alhamdulillah Bagus. sempat order juga ke kita gitu. Dari Kerawang udah jelas ada Karawang yang paling banyak dari sekian reseller yang ambil mana? Nekat Shop aja Di mana? di Kelari. Kelari Kerawang. Kerawang. Itu termasuk repeatnya sering. Itu termasuk Rata-rata sebulan ambil berapa ratus, berapa kodi, berapa ini? sebelum Lebaran kemarin kalau ditotalin itu banyak lah Pak Haji, Banyak. bisa nyampe di 300 setel ada. Terus setel. Ya, Gini, dari Coach Teddy setel 100.000. 100.000. Reseller bisa jual berapa mereka? Kalau sekarang itu tergantung reservanya. Bisa jual 150 mereka? Kadang bisa. Bisa. Ya minim-minimnya di harga 130 atau 135 Pak. Lumayan lah. Lumayan. Tetapi kalau dengan lihat kualitas, biasanya kalau daerah luar itu di harga 150 bahkan 175 juga bisa masuk. Bisa. Kalau itu tergantung dari pemasarannya juga, Kemampuan mereka menjual lah. kemampuan mereka menjual. Selama ini pernah nggak reseller itu keluhan? Kan ada aja keluhannya, atau kualitas sobek atau apa, itu biasa keluhannya apa? Ada Pak Haji, yang namanya full printing itu kita kelemahannya itu di nama Pak Haji sama nomor punggung.
Oh. Jadi kalau namanya salah abjad 1 itu jadi reject Pak Haji. Ya saya sebagai yang punya kickball bertanggung jawab. Jadi saya ganti ball itu misalkan namanya Agus, ada yang pakai OE, ada yang pakai U. Nah itu nama-nama harus jeli ya di situ. harus jeli di situ. Kalau nggak rugi OE. Ya, gitu. Tapi saya pernah ada kesalahan dari desain yang pingin konsumen seperti ini, terus saya bikinnya seperti ini, udah jadi dia kurang lebih 40 setel, tapi saya bertanggung jawab, saya ganti. Jadi layanan bagus lah biar konsumen itu loyal. Betul Pak Haji. Nah habis itu saya koordinasi sama yang punya label itu, gimana saya meminta izin untuk baju ini saya jual, biar rugi saya nggak terlalu berat. Oh iya iyalah. Karena kan ini tim mereka. Jadi minta izin dulu. Minta izin dulu. Boleh mereka. Nah, gimana nih kalau saya jual nih dengan harga murah karena untuk menutupi Iya. kerugian. Terus mereka bilang, oke atuh Put, misalkan tape, misalkan ini kira-kira kalau dijualnya berapa? Ya saya mah asal ada buat kain aja, misalkan di harga 50.000 satu setel. Ya nggak rugi gede aman lah. Dan alhamdulillah Mengizinkan. ada komunikasi di situ, bukan mengizinkan Pak Haji, tapi dia yang beli sendiri. Oh Jadi dibeli lagi sama dia. murah. Murah. Untuk konsumen tuh. Ya, tapi karena emang itu kesalahan dari kami, ya saya tidak menyalahkan. Ya silakan dijual karena itu betul-betul kesalahan. Berarti sebagai pedagang atau pebisnis pelayanan itu utama. Utama, Karena Pak. konsumen itu adalah raja. Betul, setuju, Pak Haji. Kok setelah ini saat ini PK Academy Ya. ngelola bola, otomatis relasi makin banyak. Itu mempengaruhi penjualan nggak? Jelas mempengaruhi. Mempengaruhi ya? Semenjak jadi pelatih mungkin ya Pak. Ya. Pelatih Liga 3, akademi, dan banyak relasi-relasi pelatih-pelatih dari luar Bandung itu, Ya. alhamdulillah banyak yang mempengaruhi bikinnya di. Jadi pesanan meningkat. Alhamdulillah meningkat. Terutama teman-teman lisensi yang dari Depok, Tangerang itu walaupun selusin dua lusin, tapi kalau dikumpulin itu lumayan. Tentang persaingan, lumayan nggak? Maksudnya produsen yang bikin sesama jersey ini, persaingan atau saling harga atau adu harga atau kualitas itu gimana? Kalau persaingan ada aja Pak Haji, Ada. namanya dunia bisnis ya Pak Haji. Ada beberapa mungkin kemarin juga sempat ada nego untuk misalkan maklun ke Teddy dari print press aja atau press Ya. aja, tetap saya membuka harga di atas karena dari print press itu kendala kan kita dari tinta, dari mesin yang sudah perawatan. Ya walaupun di Mensos banyak yang ada yang 75.000, entah itu satu setel atau atasan ya aja kan Ada yang jual murah ada aja. ada yang jual murah, tapi ada beberapa teman dulu sempat negosiasi sama saya gitu, Kut, saya mau bikin baju, saya kasih harga dulu 120, dia nyampe nawar itu di harga 105.000. Nah sama saya nggak dikasih, saya kasih harga 11, dan dia ada harga yang harga 100. Begitu udah beres, kebetulan ini teman dekat, coba saya lihat yang harga 100. Nah di situ begitu dia ambil harga 100, dia hanya atasannya aja yang di printing, bawahnya itu kain biasa pakai polyplate. Nah saya bilang ke konsumen saya, kalau gini caranya saya berani di harga 80. Saya harga 110 atau 120. Jadi menurut murah belum tentu kualitas karena tidak sesuai harapan karena Betul. yang printing hanya atasnya. atasnya saja. kebanyakan seperti itu Pak Haji. Kalau di saya itu 100 ataupun 120 itu full printing. Makanya kalau pingin puas bikin di saya, celananya itu digambar karena harganya sama, itu jangan polos gitu Pak Haji. Karena Sebagai produsen ada impian nggak? Ya semoga merek saya seperti Adidas, seperti Oh. Nike. Ada nggak impian? Ya ngimpi dulu lah. Iya, Ada. kalau impian ada sih Pak Haji. Adidas, Ya, Nike. Mungkin Indonesia dulu aja Pak Haji lah. Iya maksudnya orang bangga kan gitu, Ya. orang ya kita sebut merek, ya pakai Adidas bangga, Nike bangga gitu kan. Nanti ke depan kalau pakai kickball bangga, otomatis kebanggaan itu berimbang dengan daya serap produk kan. Betul Pak. Ada nggak ke sana? Ada Pak Haji. Mudah-mudahan seiring waktu bisa mensponsori mungkin ya. Kalau aparat itu kan mensponsori dulu Pak Haji, sebelum kita mendapatkan nilai penjualan. Contoh kayak Sponsor dulu, Mills ya. mungkin dari timnas ataupun produk-produk banyak kalsi dari Liga 1. Sekarang Kickball Apparel hanya mensponsori Ebor Liga 3 aja mungkin. Itu juga karena kita yang bikin. Tapi mudah-mudahan kedepannya Sorry. Persib
mahal. Tapi mudah-mudahan kedepannya berkembang, semakin berkembang saya bisa mensponsori tim-tim Liga 1. Ya, semoga. Amin. Dengan Mudah-mudahan catatan mungkin negonya masuk akal. Istilahnya plus minusnya bisa lah, Ya. untuk sponsori habis berapa, keuntungannya habis berapa. Mas Ardian, kalau sebut merek tapi kita bagus nggak masalah kan? Nggak masalah, Pak. Ya, saya sebut Adidas, Nike, ya itu kan fakta bahwa itu terkenal. Kita ide seperti itu kan sah saja, ya. Sah saja, Pak. Buat motivasi Pak. Buat motivasi ya. Karena tidak dipungkiri banyak berkiblat ke situ Pak. Ya, acuannya kan yang tertinggi tetap Ya. ya. Dari dia ke sana. Dari desain mungkin banyak yang meniru lah. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip karena saya tahu cara ngambil desain itu ada aturannya yang jelas Dan dan tidak melanggar hak cipta lah ya. hak ciptanya Pak Haji. Tapi kalau untuk gambar mirip-mirip itu tidak masalah biasanya. Asal jangan labelnya semuanya itu ditiru. Pak. Itu yang bahaya. Terakhir kepada pemirsa, promosi silakan. Promosi semoga dengan tayangan ini ditonton jutaan orang, terus ya pesan membludak silakan. Ya sahabat podcast Kang Ebon Mania mungkin bukan di sepak bola aja ya, khususnya perburungan juga bisa kita mempromosikan untuk pembikinan mungkin kayak jaket, baju event-event dari jersey ataupun merpati ataupun motocross ataupun volley itu bisa kami bantu dari tim-tim mungkin teman-teman saya dari pelatih-pelatih. Adapun untuk pembikinan jersey buat akademi atau SSB bisa kita saling kontak. Kalau harga itu kita bisa nego sampai jadi. Cukup. Siap, terima kasih Pak Haji. Oke, demikian Sobat Kongres bincang dengan Coach Teddy yang saat ini menjadi produsen jersey ya. Kalau butuh jersey ke Coach Teddy aja. Siap. Demikian, sampai jumpa. Tunggu.